ma yakhruju min ma'iddatin yaqinan taqoin, yaitu ma sesuatu barang yakhruju min ma'iddatin yaqinan, yang keluar dari ma'iddah. Ma'iddah itu perut ya, atau lambung, perut besar, lambung. Yakinan secara yakin nih, keluar dari perut besar, keluar dari lambung. Yakin? Yakin. Contohnya apa? Kakoin, seperti koi, muntah, udah dimakan, masuklah ke dalam perut besar, masuklah ke dalam lambung, udah masuk ke dalam lambung, dikeluarin lagi. Nah itu menjadi najis, gitu. Najis tuh najis. Walau bila taghayyurin, walaupun tidak berubah bentuk, tidak berubah rasa, tidak berubah warna, walaupun. Naam ya, in kanal khariju habban mutasalliban bihaisu law zuri'a lanabata famutanajjisun. Ya, contohnya begini, in kanal kharij, apabila adalah barang yang keluar nih dari perut besar, dari lambung keluar, habban berbentuk biji-bijian, mutasolliban yang bentuknya itu utuh, keras. Mutasolliban, keras dan utuh. Kamu makan apa? Makan kecapi, bijinya ditelan, dimuntah, keluar lagi tuh biji kecapi. Bijinya nggak berubah, nggak pecah, nggak hancur, bijinya utuh. Ketika orang dikasih lihat, ini biji apa? Biji capi, pasti dikenal karena tidak berubah. Kalau bentuknya meleot-meleot atau jadi panjang atau jadi empuk, enggak. Dia mutasolliban, bentuknya keras dan utuh sebagaimana aslinya. Begitu ya. Catatannya bagaimana? Sebagai sebuah ukuran dia itu najis atau tidak? Bihaisu, dengan sekiranya begini, lau zuri'a, jikalau biji itu ditanam, lanabata, pasti numbuh. Kalau ini biji saya tanam, numbuh. Nah kalau begitu, dia keluar dari hasil muntah, keluar dari perut, keluar dari lambung, keluar berbentuk biji, dan dia yakin nih, kalau ditanam, ini biji ini yang tadi keluar dari muntahan kita itu, nah, itulah nabata, pasti numbuh. Kalau tanam bisa numbuh nih. Nah kalau begitu, famutanajjisun, maka hukumnya adalah mutanajis. Mutanajis itu adalah sesuatu yang terkena najis, dan begitu dibasuh maka dia menjadi suci. Seperti dia gituan, kopi dimakan oleh luwak, begitu nah itu bijinya tidak berubah, kan gitu, tidak lataghayyur, dia tidak berubah, utuh, keras, lalu dicuci. Nah dicuci menjadi suci, keluar dari perut perut luwak, dari ma'iddah, dari perut besar luwak, dari lambung si luwak, keluar melalui jalur belakang, utuh, mutanajis, dicuci menjadi suci, digongseng, ditumbuk menjadi kopi. Kopinya mahal banget, namanya kopi luwak, kan gitu. Mahal tuh kopi luwak, luar biasa. Kalau asli, kalau yang merek kopi luwak itu merek, 2.500 segelas. Nah kalau yang kopi luwak asli, satu gelas bisa 75.000 satu gelas, gitu kan. Kalau belinya di Excelso atau belinya di kafe-kafe gitu ya, seperti itu. Nah kemudian ya, jadi dia tetap menjadi barang yang mutanajis, artinya bisa disucikan dengan cara dibasuh. Nah sekarang ukurannya begini, fa in kana bihaisu lauzuri alam yanbut panajisul ain, fa in kana, dan jika adalah barang tersebut, biji tersebut, bihaisu lauzuri'a, dengan sekiranya jika dia ditanam, jika lauzuri'a ditanam biji tersebut, lam yanbut, tidak mungkin numbuh karena sudah busuk, gitu kan, sudah berubah, sudah busuk, sudah lembek dan sebagainya. Panajisul ain, maka menjadi najis ain, barangnya sudah menjadi barang yang najis dan tidak bisa disucikan. Artinya itu adalah muntah asli lah, ya.
udah jadi bagian dari muntah. Kenapa? Karena tidak mutasoliban, tidak keras dan utuh. Ketika kita yakin ini sudah lembek, ini sudah hancur, walaupun masih tampak biji, kalau kita tanam nggak mungkin dia numbuh. Nah kalau begitu berarti dia adalah barang najis. Nah, keluar dari muntah, ini apa namanya? Ini biji, masih utuh, masih bagus, belum berubah. Kita yakin kalau kita tanam pasti tumbuh, maka itu mutanajis, bukan najis. Gitu ya. Kalau najis adalah barangnya menjadi najis, kalau mutanajis adalah barang yang terkena najis dan dia bisa jadi suci kalau dibasuh. Begitu ya. Nah, bagaimana nih kalau telur yang ditelen? Wa amal baydu, dan adapun telur. Izab talahu hayawanun, jika seandainya nih, jika telur itu ditelen oleh binatang. Wa kharaja minhu, dan keluar telur itu dari binatang tersebut. Artinya dimuntahkan. Telur dimakan oleh binatang. Telur. Kemudian dimuntahkan. Keluar lagi dari perut binatang itu. Bagaimana tuh? Fa in kana bihaitsu law khudina la faraha fatahirun. Maka jika karena adalah telur tersebut, jika adalah telur tersebut bihaitsu law khudina, sekiranya andai kata hudina dierami, telur tersebut dierami, la faraha, pasti yakin, la faraha, pasti telur ini menetaskan itik, menetaskan anak ayam. Kalau begitu fatahirun, maka hukumnya tohir, suci. Boleh itu telur kita makan? Boleh. Kan hasil dari muntahan binatang. Ya nggak apa-apa. Orang kita yakin telur itu masih utuh, belum pecah. Dan ketika kita lihat di lampu, itu masih ada kehidupan di dalamnya. Artinya telur itu belum terbohong. Andai kata telur dierami oleh ayam, dia kenetes ini. Yakin begitu? Yakin. Maka telur itu adalah suci. Walaupun keluarnya dari muntah. Dari muntahan mulut binatang. Begitu ya. Wa illa, apabila yakin tidak mampu netes ketika dirami, wah ini telur nih, keluar dari muntahan orang kayak muntahan binatang kayak. Nah kemudian dia yakin telur ini nggak mungkin netesnya kalau dirami. Kenapa? Udah busuk kan dalamnya. Nah maka menjadi najis tuh ya. Ketika kita sholat bawa telur itu, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena membawa barang najis. Begitu ya. Nah, jelas nih ya, paham ya? Barang najis tuh jadinya. Ammal khariju minas sadri awil halqi wahya an-nakhamah wa yuqalu an-nakho'ah. Adapun barang sesuatu yang keluar dari dada, awil halqi, atau dari tenggorokan, kerongkongan. Wahya an-nakhamatu, namanya adalah nakhamah. Wa yuqalu, dan ada dikatakan an-nakho'ah. Nakho'ah, ada nakhamah, ada nakho'ah. Itu ada artinya nakho'ah atau nakhamah. Wan nazilu minad dimaghi, yang turun berdasarkan dari otak turun, air yang turun dari otak, lendir yang turun dari otak. Nah itu wahwa, yaitu al-bulgham, namanya bulgham, air yang turun bulgham itu dahak ya, dahak gitu ya. Nah fatahironi, maka hukum keduanya adalah suci. Reak, dahak itu adalah suci. Nakhamah, dahak. Nah, kemudian yang turun dari otak bulgham, ya dahak juga, ya reak lah gitu ya. Dari itu. Nah itu bulgham itu, dahak atau reak itu fatahironi, keduanya suci. Dahak ya suci, reak ya suci gitu kan. Kal mukhoti, seperti ingus juga suci. Kita ingusan meper di baju,
baju dipakai sholat, gak apa-apa. Kan ingus itu suci. Begitu. Kemudian wal busok. Busok itu ya ludah. Bisod dengan dibaca sod. Bisok, busok. Wazai kadang juga dengan zai, buzak. Wasin kadang juga dibaca sin, busak. Ya. Itu maknanya ludah. Ludah itu suci. Ya. Kagurabin seperti lafad gurabin. Busakin, gurabin. Sama tuh. Seluruh ya. Sewazan. Timbangan sama. Gurabin, busakin. Gitu. Sama. Wahua adapun yang dinamakan busak atau buzak, buzak atau busak pakai sin, itu ma'ul fammi adalah air yang ada di mulut. Air yang ada di mulut. Dia dikatakan busak, dia dikatakan ludah ba'da khurujihi minhu, setelah keluar dari mulut. Ketika keluar dari mulut namanya ludah. Begitu ya. Wa amma madama fihi bahwa royakun. Dan adapun yang tetap di dalam mulut, yang masih bersemayam, berdiam di dalam mulut, bahwa royakun namanya royak. Royak itu liur. Namanya liur ya. Air yang menetap di gusi-gusi gitu kan. Di bagian gusi kita. Nah, ketika sudah keluar dari mulut namanya menjadi ludah. Ludah itu tidak najis. Kita beludah nih, terus kena sarung kita, lalu sarung kita pakai sholat, ya nggak apa-apa, boleh. Kenapa? Nggak najis. Ludah nggak najis. Wa misluhu dan seumpama ludah, ya, seperti ludah. Fit toharoti di dalam masalah kesuciannya, di dalam hukum sucinya, yaitu al-anbar, minyak anbar. Wazubadu dan minyak zubad. Ini minyak-minyak istilah sonodah ya, Timur Tengah. Kemudian wal aroku dan arok keringat. Wakaza al misku dan begitupun minyak misik. Minyak misik inin fasola minazobyati jika memang sudah terpisah. Jika meskipun sudah terpisah dari azobyah, dari kijangnya. Dari kijangnya, mungkin minyak misik itu ada yang terbuat dari minyak kijang ya. Halal hayati dia terpisah ketika kijang itu masih hidup. Jadi ketika masih hidup sudah diambil, masih hidup diambil minyaknya untuk dijadikan misik, walau zonnan sekalipun prasangka, au ba'da zakah atau diambil minyaknya si kijang untuk dibikin misik ba'da zakah ketika sudah disembelih. Kita nggak tahu nih, ini minyak misik ini dibuat dari minyak, berasal dari minyak kijang, apakah minyak kijangnya mati disembelih atau ketika dia hidup atau dia mati dibunuh bukan disembelih, kita nggak tahu itu. Seperti itu. Tapi tetap menggunakan minyak misik itu yang berasal dari kijang yang mati, yang disembelih ataupun yang hidup adalah suci. Gitu ya, suci. Asalnya dari minyak kijang gitu. Nah, jadi seperti itu tuh. Ya, jadi ludah adalah suci. Reak adalah suci. Dahak pun suci, gitu ya. Seperti itu. Minyak-minyak yang terbuat, minyak-minyak wangi, minyak-minyak parfum yang terbuat dari gajih-gajih binatang itu juga suci. Walaupun kita tidak tahu apakah binatangnya itu dulu ketika diambil minyaknya dia menjadi bangkai, atau ketika dia hidup, atau ketika dia sudah disembelih, kita nggak tahu itu. Yang pasti kalau sudah menjadi minyak parfum yang terbuat dari binatang adalah halal, artinya tidak najis gitu. Nah, kalau kita tahu, nah dia diambil minyaknya ketika dia udah dibunuh, bukan disembelih, dibunuh, maka minyak itu menjadi minyak yang najis. Kenapa? Karena diambil minyaknya ketika binatang itu sudah menjadi bangkai. Begitu ya. Jadi nggak boleh. Nah, kita nggak tahu, kita nggak teliti. Ini minyak apa nih? Minyak parfum.
Asal dibuatnya dari apaan? Dari apa namanya, minyak gajih binatang, lama begitu. Ini kita ambil dari minyak biawak. Nah, minyak biawak kita ambil, kemudian dijadikan minyak wangi. Ternyata minyak biawak yang kita ambil untuk dijadikan minyak wangi itu biawaknya tidak disembelih lagi, artinya sudah menjadi bangkai. Atau kijangnya sudah menjadi bangkai, bukan disembelih. Nah, maka menjadi najis. Tapi kalau sudah kita tidak tahu, ternyata tidak tahu nih, kita beli di toko, kita tidak tahu ternyata minyak parfum itu terbuat dari binatang kijang, minyak binatang kijang, di mana kijangnya itu dulu sudah menjadi bangkai. Kita nggak tahu kan, kita beli aja. Nah, minyak itu bagaimana hukumnya? Tidak najis, suci, boleh kita gunakan kayak gitu. Tapi kita nggak mungkin meneliti sampai sejauh itu. Kita beli parfum dari mana nih? Dari kijang. Ini ketika dijadikan parfum, kijangnya udah sebelum belum? Atau kijangnya mati bangkai bukan? Enggak begitu kita nanya. Beli aja udah. Misik beli aja udah. Anbar beli aja udah. Zubat beli aja udah. Kita nggak tahu tuh asalnya, apakah dari binatang yang hidup, binatang yang mati, binatang yang sudah menjadi bangkai, atau binatang yang disembelih dengan baca bismillah. Kita nggak tahu. Udah jadi minyak. Itu bagaimana tuh? Itu halal, suci, gitu ya.